Hei, selamat Halo, bergabung Mas Diren. gimana? Mulai kan? Mulai kan? Udah mulai jam 5. Ya, udah. Mulai ya? Ya, mulai. Oke. Oke. Halo, selamat sore teman-teman penonton dan juga narasumber pada sore hari ini, eh, Mbak Bulan. Mbak Bulan, apa kabar? Dunia sehat ceria, semoga baik-baik saja ya. Senang Iya, sekali saya berjumpa dengan sobat-sobat sehat semua pada sore hari ini untuk membahas terkait materi yang dibawakan oleh Mbak Ula nanti, yaitu berbicara tentang penyakit lupus, berbicara tentang penyakit autoim, autoimun ya, penyakit autoimun. autoimun penyakit lupus, dan salah satu dermatomyositis. Ini cukup cukup sulit ya, mungkin bahasa-bahasa Iya, masa-masa penyakit gitu lah. Kita juga masih belajar. Di sini kita berbincang dengan narasumber Ratna Wulandari. Selamat sore Bulan. sore. Sehat kan Mbak Bulan? Sehat dong. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, Wulan, autoimun autoimun itu kan banyak ya, banyak banyak sekali penyakitnya. Coba Mbak Wulan paparkan bagaimana atau jelaskan penyakit autoimun atau gejala penyakit autoimun itu sendiri. Mungkin saya persilakan kepada Mbak Bulan. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu namanya. Baik, saya perkenalkan nama saya Ratna Wulandari dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang semester 5. Sebenarnya tujuan saya membuat live Instagram ini psikoedukasi dan saya juga memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi klinis. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan mau menyempatkan waktu mengikuti psikoedukasi. Jadi, di sini saya membahas menyerang sel sehat. Penyakit apa itu kok bisa? Nih, penyakit itu adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun. Beberapa di antaranya memiliki gejala serupa seperti nyeri otot, kelelahan, dan demam. Normalnya, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, seperti virus dan bakteri. Ketika terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepas protein, tetapi pada kekebalan tubuh melihat sel tubuh yang sehat sebagai sistem organisme asing. Sehingga antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat tersebut. Selamat bergabung, UK. Ini ada gejala-gejala penyakit autoimun. Yang pertama, pegal otot, 2 ruam kulit, 3 demam ringan, 4 kelelahan, 5 sulit konsentrasi, 6 rambut rontok, 7 kesemutan di tangan dan di kaki. Contoh-contoh penyakit autoimun dan gejalanya. 1. Penyakit Graves, bisa juga tuh gangguan tiroid. 2. Lupus, 3. psoriasis, 4. multiple sclerosis, 5. Myasthenia gravis, 6. Thyroiditis Hashimoto, 7. Colitis ulceratif dan Crohn's disease, 8. Sindrom Guillain-Barré, 9. Colitis ulceratif dan Crohn's disease, 10.
rheumatoid arthritis. 11. Vaskulitis. Nih, juga ada penyakit-penyakit autoimun yang menyebabkan beberapa penyakit yang serius. 1. Deprimitis neuropathitis. 2. Kerusakan saraf. 3. Kerusakan organ. 3. 4. Juga penyakit jantung. 5. Depresi. Selamat bergabung, Ipo. Beberapa penyakit menyebabkan autoimun belum diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa faktor yang harus kita tahu dan meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit autoimun. 1. Berjenis kelamin perempuan. 2. Memiliki riwayat penyakit autoimun dalam keluarga. 3. Memiliki berat badan berlebihan atau obesitas. 4. Merokok. 5. Menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti antibiotik dan obat steroid. 6. Terkena paparan bahan kimia ataupun cahaya matahari. 7. Menderita infeksi bakteri atau virus, misalnya infeksi virus Epstein-Barr. Pengobatan juga untuk menangani penyakit autoimun. Menggunakan metode penanganan secara obat-obatan dan terapi. Yang pertama, pengobatan. Pengobatan itu diberikan untuk menangani penyakit autoimun meliputi obat antiinflamasi steroid seperti aspirin untuk mengatasi nyeri. 2. Obat penekan sistem kekebalan tubuh seperti kortikosteroid untuk menghambat perkembangan penyakit dan memelihara fungsi organ tubuh. Dan ketiga, obat anti-TNF seperti inflammasif untuk mencegah peradangan akibat penyakit autoimun, rheumatoid arthritis, dan psoriasis. Juga ada terapi pengganti hormon. Dilakukan jika pasien menderita penyakit autoimun yang menghambat produksi hormon dalam tubuh. Contohnya pemberian suntik insulin pada penderita diabetes tipe 1 untuk mengatur kadar gula darah atau pemberian hormon tiroid pada penderita tiroiditis. Ini juga ada untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit autoimun. Yang pertama, tidak merokok. Kedua, berolahraga secara rutin. 3. Menjaga kebersihan tubuh agar terhindar infeksi virus dan bakteri. 4. Menjaga berat badan tetap ideal. 5. Menggunakan alat pelindung ketika bekerja agar terhindar dari paparan bahan kimia. Itu materi yang akan saya sampaikan. Oke, Sobat Sehat dan Ceria, itu tadi paparan materi dari narasumber kita, Mbak Wulan. Nah, sebelum ke selanjutnya, saya akan menginformasikan pada sesi ini. Yang pertama di sini ada 2 sesi ya. Yang pertama sesi tadi sesi pertama pemaparan materi. Nah, sesi yang kedua ini kita mungkin ada dari teman-teman penonton untuk bertanya terkait materi yang disampaikan tadi atau dipaparkan oleh Mbak Wulan. Mungkin saya berikan waktu 2 menit kepada penonton untuk bisa bertanya terkait materi yang disampaikan dari Mbak Wulan. Terima kasih. Oh, iya, halo Sahril. Oke, ini Mbak Wulan ada pertanyaan dari Mas Syaril Hidayat 28. Halo Wulan, bagaimana mengatasi nyeri sendi, demam ringan, dan kelelahan pada penderita autoimun? Itu mungkin saya serahkan kepada Mbak Wulan sebagai narasumber. Silakan. Oke. Ini kalau menurut saya, yang saya baca, yang saya dalami materinya,
Untuk menangani keluhan nyeri sendi, demam, serta kelelahan dapat kita lakukan seperti satu itu konsumsi makanan sehat dan bergizi. Itu kedua, memperbanyak makan sayur dan buah. Tiga, minum minimal 8 gelas dalam per hari. 4, istirahat jam 7 sampai 8 jam sehari. Kelima itu batasi aktivitas terlalu berat. Keenam, jangan sembarangan konsumsi obat pereda nyeri lainnya tanpa resep dokter untuk menghindari efek samping yang buruk. Oke, mungkin Mas Syaril mendengar sendiri jawaban dari narasumber kita tadi terkait pertanyaan dari Mas Syaril sendiri. Saya juga mungkin ada penonton lagi untuk bertanya, silakan. Monggo, saya persilakan waktu yang seluas-luasnya terkait pembahasan pemaparan materi dengan topik penyakit autoimun begitu. Seperti yang dijelaskan narasumber kita tadi. Monggo kepada penonton-penonton, saya persilakan. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Mot. Nomor 13. Oh, ada ini pertanyaan. Oke, terima kasih Mas 2560 Vale. Hai Mbak, saya sering nyeri lutut. Cara mengatasinya seperti apa? Dan obatnya apa yang cocok? Oke, mungkin tahulah kita sekarang mungkin makanan yang serba ya berbeda-beda lah, minyak dan lain-lain, sehingga mungkin menyebabkan nyeri lutut atau nyeri apa yang lain, atau mungkin disebabkan kurangnya olahraga atau bagaimana. Itu mungkin dari saya. Mungkin saya yang lebih jelasnya saya serahkan kepada narasumber. Saya persilakan. Monggo narasumber. Sebenarnya Jos. Oke. Maaf, mungkin dari penanya tadi belum, masih menunggu jawaban ya. Ini masih narasumbernya masih mencari jawabannya. Atau yang lain mau bertanya lagi? Yang lain ya. Mungkin saya sedikit menerangkan bahwa penyakit autoimun ini suatu penyakit yang menyerang tubuh manusia ketika tubuh manusia itu sedang lemah. Sistem kekebalan tubuhnya kurang, atau sistem kekebalannya mungkin pada saat sakit dia kurang mengonsumsi makanan yang sehat atau bagaimana yang lain. Itu sangat mudah bagi penyakit ini atau penyakit autoimun atau
autoimun ya. Ya, ini susah Iya. sekali materi dari mbaknya ini mau sebut ini. Dan pada dasarnya penyakit ini mudah menyerang ya. Ketika sistem kekebalan tubuh manusia itu sangat berkurang atau lemah begitu. Mungkin sedikit dari saya itu mungkin. Halo Risa. Mungkin dari teman-teman atau para netizen mungkin atau penonton sekalian mungkin ada pertanyaan. Maaf juga bagi saudara atau Mas Vale yang pada saat ini narasumbernya masih mencari jawaban dari pertanyaan sampean gitu. Ini saya akan Mungkin menjawab ada. pertanyaan dari Jos. Oh ya, monggo Saya, monggo monggo. saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Valen. Hai Mbak, saya Silakan. sering nyeri lutut. Saya mentasinya seperti apa dan obat apa yang cocok? Eh, Mengatasi secara alami, ya istirahat yang cukup, terus dikompres dengan es, taruh es atau kantong es yang bagian lutut itu dikompres dalam 10 sampai 20 menit sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Terus hindari mandi air hangat selama 48 jam pertama setelah cedera. Hindari hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan pembengkakan atau nyeri. Terus jangan membungkus lutut terlalu erat juga. Hindari olahraga tertentu yang meningkatkan risiko nyeri otot, seperti lari, bermain tenis, yang jangan sampai menyebabkan tuh apa ya, semakin parah pada nyeri yang di otot, di lututnya. Kalau obat-obatnya masih saya cari-cari. Mungkin sekian jawaban dari narasumber kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya, karena uh, kita masih belajar juga begitu. Mungkin ada Iya. teman-teman lain, penonton lain yang mau bertanya begitu. Atau mungkin sebelum ke pertanyaan dari penonton, saya juga bisa ingin bertanya ya dari terkait materi dari narasumber kita Mbak Wulan. Iya boleh ya, Uh, silakan. Pertanyaannya apakah apa ya penyakit autoimun ini sangat mempunyai risiko yang besar ya, yang mungkin tidak bisa ditertangani begitu. Mungkin seperti apa sih uh, model atau ciri ketika penyakit autoimun ini tidak bisa diatasi atau uh, diobat begitu. Mungkin seperti apa gitu kan? Atau contohnya seperti apa yang mungkin Pak menemukan referensi yang baru atau literatur yang baru terkait penyakit autoimun ini. Begitu mungkin sekian dari saya sumber. Penyakit yang autoimun yang parah banget kah, yang nggak bisa diobatin Iya, terus iya, iya. sembuhannya itu lama ya?
Mungkin dari teman-teman penonton yang sedang menonton, mungkin ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan atau dipaparkan oleh Mbak Ulan tadi terkait penyakit autoimun gitu. Mungkin penyakit autoimun itu penyakit yang menyerang ya, menyerang ketika sistem kekebalan tubuh manusia sangat lemah gitu. Ya, Mbak? Apa? Belum, Jos. Oh, belum ya. Belum. Oke, siap. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman penonton juga, monggo teman-teman penonton, mungkin ada pertanyaan atau mungkin dari teman-teman penonton terkait menanyakan terkait bagaimana risiko manusia atau orang-orang tertentu yang sudah lama menderita penyakit autoimun ini. Kira-kira faktor atau risiko yang paling sangat ekstrim ya bagi mungkin bagi diri sendiri atau maupun orang lain itu bagaimana? Gejalanya. Ada yang tanya. Tanya-tanya ya. Oh, ini dari Mas Vale juga. Mas Vale, hai Mbak, gejala dari penyakit autoimun itu autoimun ini seperti apa? Yang sangat spesifik lah. Yang sangat spesifik ini mungkin eh, yang sering terjadi lah ya, yang sering terjadi pada manusia sekarang ya, atau pada manusia pada umumnya begitu kan, yang masuk akal begitu, Mbak. Ya, oke. Saya Yang akan jelas ya, menjawab begitu. dari Valen. Monggo, Itu monggo. ya, sering terjadi yang sering kita temuin tuh ya seperti pegal otot, ruam kulit. Ya, apa ruam kulit tuh seperti kulit kita tuh seperti kayak bintik-bintik kayak gitu, warnanya pudar. Terus sering kelelahan, demam ringan juga. Terus sulit konsentrasi, rambutnya juga sering rontok, kesemutan di kaki dan di tangan juga. Itu yang sering dijumpain sih. Yang saya tahu juga. Oke, terima kasih Mbak Bulan. Itu tadi jawaban dari Mbak Bulan terkait pertanyaan dari Mas Vale. Apakah dapat diterima dari Mas Vale? Monggo kalau ada tanggapan atau masukan dari Mas Vale, dipersilakan. Yang jaringanku
Eee, Mungkin pertanyaan dari saya tadi eh, sambil dicari ya Mbak ya. ini ini Jos, pertanyaan dari Marsius, Mbak. Iya ya, siap siap siap. Menurut saya yang saya baca dari jurnal dan artikel, menurut saya tingkat parahannya itu adalah autoimun IBD, inflammatory bowel disease, yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh peradangan pada dinding saluran pencernaan. Itu tingkat kesembuhannya itu sangat lama. Jadi bagi saya itu parah sih. Terus apabila penyakit ini terjadi pada saluran pencernaan, bagian mulut hingga anus, maka disebut sebagai Crohn's disease. Inflamasi yang terjadi usus besar hingga rektum disebut juga sebagai ulcerative colitis. Iya. Itu sih Malisius Sembaling. Jika ada kekurangan saya minta Oke, maaf. seperti jawaban dari narasumber. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman menonton. Ya kita sharing lah. Di sini lebih ke sharing ya, lebih ke sharing. Karena kita juga masih tahap belajar. Jadi kita saling berbagi gitu kan. Waktunya berapa jam nih? Belum setengah Dari jam ya? ketentuan dari dosennya itu kemarin 30 sampai 45 menit. Itu maksimal. Lebih nggak apa-apa. Rudi bergabung ya? Iya, Rudi Yalin, bukan, bukan, apakah mau bukan dia. bertanya? Rudi Yalin atau Bukan, Ruliano. Referendi. Referendi. ayah saya sendiri mau bertanya? Selamat bergabung, Saudara Kurni 930. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang baru bergabung terkait materi yang disampaikan oleh narasumber kita dengan tema mungkin yaitu penyakit autoimun. Apa itu penyakit autoimun? Penyakit yang menyerang ya ketika kekebalan tubuh manusia sangat lemah, gitu kan? Atau mungkin kurangnya kekebalan tubuh, gitu kan? Sehingga penyakit ini sangat mudah masuk atau tinggal ya di dalam tubuh manusia itu sendiri.
Ini yang lihat ada 3 ya? Iya. Ayo, ayah mau tanya apa? Atau Valen mau tanya lagi? Belum 30 menit ya? Iya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua penonton, eh, mungkin sekian materi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung, yang sudah menonton atau sudah menyaksikan terkait pemaparan materi dari Mbak Bulan. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat selalu, uh, tetap memakai atau mematuhi protokol kesehatan, karena kita tahu mungkin saat ini negara kita sedang dilanda COVID-19 ya. Oleh karena itu kita tetap menjaga imun dan tubuh kita supaya tidak mudah menyerang dari segala penyakit itu. Saya selaku moderator, saya Marsianus Maling, bisa dipanggil Majos, dan narasumber kita pada sore hari ini, Mbak Bulan, pamit mengundurkan diri dari siaran langsung pada sore hari ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Bulan. Semangat. Sangat. Dadah. Terima Udah, kasih ya, live. Bos. Oke, Simpan. live dulu, keluar dulu.